Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Heru Sudinta. Kali ini di edisi kedua atau pertemuan kedua dalam mata kuliah publisitas. Di materi hari ini saya ingin mengembangkan atau menjelaskan beberapa contoh konkret dari publisitas. Ya, teman-teman bisa melihat ada beberapa contoh dari publisitas yang biasa dilakukan oleh perusahaan maupun individu sekaligus. Yang pertama adalah berita meningkatnya kinerja sebuah perusahaan. Yang kedua, berita tentang launching atau peluncuran produk baru yang dimiliki atau menjadi andalan terbaru dari perusahaan. Yang ketiga, berita-berita tentang feature atau berita yang menjelaskan penemuan-penemuan terbaru yang berkaitan dengan perusahaan, yang berkaitan dengan lembaga maupun individu sekaligus. Yang keempat, tentunya berita-berita tentang infotainment. Kita tahu bahwa media mampu mengangkat popularitas seseorang dan media pula mampu menjatuhkan popularitas termasuk elektabilitas seseorang. Popularitas maupun elektabilitas seseorang, ya, individu, ini bisa naik tajam ketika individu tersebut memahami tentang konsep pentingnya publisitas, sehingga dia bisa memasarkan dirinya dalam tanda kutip untuk menjual dirinya dalam tanda kutip, mampu diterima dan mampu meraih simpati orang banyak atau publik sehingga menjadikan sebuah keuntungan bagi dirinya sendiri. Contoh publisitas selanjutnya adalah informasi atau berita tentang pagelaran atau pertunjukan dari sebuah live konser atau sebuah pertunjukan musik, bintang tamu dan sebagainya. Tentunya hal ini mampu menjadikan individu atau perusahaan meraih keuntungan dengan penjualan tiket, ya, tanpa harus beriklan, tanpa harus lagi memasang informasi-informasi dengan publisitas. Maka media massa sudah mengakomodir informasi tersebut sehingga banyak media massa yang akan berpartisipasi menjadi konsumen. Ya, nah inilah pentingnya publisitas dalam sisi informasi sebuah grup band dalam konser. Dan yang terakhir, contoh yang akan saya sampaikan saat ini adalah sebuah resensi film atau buku, di mana sebuah film, banyak sekali film yang akan tayang di bioskop ataupun di platform film itu umumnya dipublikasikan oleh media massa terlebih dahulu untuk mendapatkan simpatisan atau penasaran dari film yang di launching tersebut. Ya, saya akan menjelaskan satu persatu kepada Anda semua. Berikut materi pertemuan kedua hari ini. Baik, yang pertama adalah berita tentang pengumuman dari peningkatan kinerja perusahaan. Ya, dalam contoh ini misalnya hasil keputusan rapat pemegang saham, opsi lanjutan atau langkah-langkah strategis yang akan dilakukan perusahaan, termasuk langkah-langkah yang akan memperkuat kinerja perusahaan yang perlu dipublikasikan kepada para pemegang saham melalui media massa. Contoh selanjutnya adalah launching atau peluncuran produk baru. Di sini saya berikan contoh sejumlah berita media massa yang berkaitan dengan launching produk otomotif. Dalam berita pertama ada contoh Mitsubishi yang akan menjual produk barunya dan ini dipublikasikan oleh media massa, ya, menggunakan konsep pemasaran baru.
Yang kedua ada sebuah merek pabrikan otomotif Prancis, ya, Renault, yang juga menjadi objek dari publikasi media massa, di mana ini publikasinya berkaitan dengan tingkat penjualan. Ini salah satu keduanya. Dari dua berita otomotif ini nantinya mampu memberikan tingkat kepercayaan kepada calon konsumen karena berita selalu menyuguhkan data dan fakta yang sebenar-benarnya dibandingkan iklan. Para konsumen atau calon konsumen nanti akan memberikan tingkat kepercayaan untuk memutuskan apakah akan menjadi calon pembeli atau sebagai penyebar informasi lanjutan atas pemberitaan media massa tersebut. Contoh selanjutnya adalah berita feature tentang temuan ilmiah yang terbaru. Ya, di sini saya berikan dua buah contoh mengenai penemuan makam kuno di sebuah situs atau di sebuah negara. Nah, hal ini ketika dipublikasikan oleh media massa, baik media massa dalam negeri ataupun luar negeri, mampu menjadi pancingan dalam sektor pariwisata. Ya, pastinya akan menambah keuntungan bagi devisa maupun perusahaan ataupun situs wisata tersebut. Contoh yang kedua yang saya sajikan yaitu penemuan teknologi berupa smartphone lipat, dan ini semakin digandrungi sehingga para pembaca atau orang-orang yang mengkonsumsi berita media massa tersebut tergelitik untuk dapat atau ikut serta memiliki smartphone lipat tersebut. Karena dari publisitas media massa ini mampu memberikan pengaruh yang besar dan luas kepada masyarakat. Contoh publisitas selanjutnya yaitu berita tentang infotainment. Kita ketahui ada seorang polisi yang menjadi artis dan tenar dan menjadi sorotan publik berkat publikasi media massa. Ya, yang kedua contoh dari infotainment ini ada seorang guru honorer yang akhirnya sukses menjadi seorang artis berkat publikasi media. Inilah contoh dari publisitas yang mampu mengangkat derajat orang yang awalnya orang biasa menjadi orang yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan sebuah dunia keartisan atau infotainment. Selanjutnya adalah contoh yang berkaitan dengan tabloid yang diinformasikan dalam grup band atau sebuah konser. Ya, contoh di sini saya analogikan menjadi sebuah konser yang akan digelar di tahun ini, namun bulannya masih lama, yaitu bulan November. Tapi dengan publisitas tersebut maka mampu memancing orang-orang atau calon konsumen untuk membeli tiket atau memesan tiket dari sekarang. Nah, hal inilah pentingnya publisitas di media massa sehingga mampu mempengaruhi orang-orang dan memberikan informasi yang cukup kuat ya akan sebuah rencana. Yang terakhir contoh yang akan saya berikan adalah tentang resensi film atau buku. Ya, di sini ada sebuah film ya, yang menjadi sorotan media massa dan akhirnya menjadi penasaran bagi calon konsumen, di mana di situ dianalogikan atau dipublikasikan, diberitakan tentang keunikan atau esentrik dari film-film tersebut sehingga mengundang rasa penasaran calon konsumen untuk menjadi konsumen seperti apa film tersebut. Nah, itu adalah sejumlah atau sederet dari contoh-contoh publisitas yang menjadi konkret atau menjadi contoh nyata dalam kehidupan keseharian. Demikian pembahasan contoh publisitas di pertemuan kedua ini yang akan melengkapi modul dan melengkapi video dalam pembahasan sehingga teman-teman bisa memperkaya pemahaman akan dari mata kuliah publisitas. Saya Heru Sudinta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.